Oke, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi hari ini dengan satu tips mempersiapkan media tanam. Ini saya sudah dari pagi berkebun, jadi sudah keringetan. Nah, persiapan media tanam itu penting sekali karena sebelum kita bisa melakukan proses bertanam apapun, media tanam itu yang pertama. Karena media tanam yang bagus akan menunjang pertumbuhan maksimal dari semua tanaman kita. Saya biasa mempersiapkan media tanam paling sedikit 2 minggu sebelum mulai bertanam, dan sesudahnya dan saya mencoba melengkapi semua unsur yang diperlukan oleh tanaman di dalam media itu sendiri, sehingga nanti bisa meminimalisir atau bahkan mengurangi sama sekali kebutuhan akan pupuk tambahan. Jadi media tanamnya sendiri sudah kaya dan siap untuk menjadi sumber makanan bagi tanaman itu sendiri. Sekarang kita lihat apa yang kita butuhkan ya. Nah, sekarang itu nggak usah difoto. Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah tanah atau media tanam. Kita bisa beli karungan di tukang taman, atau kita bisa menggali kalau kita punya lahan di kebun kita. Ini tanah biasa ya, tanah biasa. Atau kalau yang mau membeli di media tanah tukang taman tuh biasanya bentuknya sudah campur-campur seperti ini, dah halus seperti ini. Kalau yang dari kebun biasanya tanah merah seperti ini, tanah subur sih, ini tanah kebun. Nah, kita campur saja, tapi ini tidak cukup. Tanah saja tidak akan memadai untuk memberi makanan untuk tanaman kita. Hal kedua yang paling penting ditambahkan karena itu adalah pupuk kandang. Pupuk kandangnya bisa yang sudah halus, beli di tukang juga ada, atau dari ternak kita sendiri. Pupuk kandang bisa sapi, bisa kerbau, bisa kambing, atau bisa juga ayam. Tapi usahakan pupuk kandangnya sudah diolah, sudah difermentasi. Kalau bisa dicampur malah lebih bagus. Ini barusan saya kasih pupuk kandang sapi. Nah, ini pupuk kandang kambing yang masih bulat-bulat. Oke, ini sudah lama, pupuk kandangnya udah tua, udah berbulan-bulan, udah difermentasi juga. Tapi pupuk kandang kambing itu memang biasanya kuat, awet, bulat, tidak mudah hancur. Kita aduk ya, tanahnya diaduk dengan pupuk kandang. Pupuk kandangnya semakin banyak semakin bagus karena dia menyediakan unsur hara makro untuk tanaman. NPK itu ada di pupuk kandang. Kalau pupuk kandang tidak ada, Anda bisa menggantinya dengan kompos. Kalau dua-duanya ada, campurkan, itu akan lebih bagus. Ini juga akan saya beli kompos. Komposnya ini dari tandan sawit. Kadang saya juga membuat kompos sendiri. Dan sebenarnya sudah saya aduk di sini kompos dari limbah dapur saya. Nih, ini saya tambahkan kompos kandang sawit ya. Ini nih, bentuknya seperti yang ini. Bentuknya yang ini. Ini kompos tandan sawit. Lalu tambahkan juga untuk membantu porositas sekam bakar. Ini sekam bakar. Dan yang terakhir, kalau Anda punya dan ada atau bisa memungkinkan untuk mendapatkannya, tambahkan vermikulit. Vermikulit ini berasal dari mineral, dari batuan alam yang sudah dipanaskan sedemikian rupa sehingga poros begini, dan ini membantu tanah untuk tetap gembur. Oke, takarannya bagaimana? Takarannya bebas. Saya tidak menggunakan takaran, dan untuk tanah sebanyak ini sekamnya jelas harus lebih banyak, komposnya lebih banyak, pupuk kandangnya lebih banyak. Ini saya hanya memberi ilustrasi saja ya. Karena sebenarnya bagian bawah ini, dari sini ke bawah itu sudah tercampur. Ini yang atas saja yang belum dicampur, hanya untuk memvideokan ini. Nah, sesudah bahan-bahan ini campurkan, nanti komposisi media tanam kita akan gembur dan sehat. Tapi belum lengkap juga. Kalau mau lebih lengkap lagi, Anda bisa tambahkan ini, volcanic rock dust atau abu vulkanik. Dia mengandung banyak mineral dan trace element. Jumlahnya seberapa? Terserah, atur aja. Saya jarang mengukur ya, karena tergantung ketersediaan juga. Kemudian tambahkan juga, ini juga mineral juga, namanya azomit. Sebenarnya kalau sudah punya rock dust itu sudah ada kandungan azomitnya, tapi ditambahkan tidak apa-apa. Azomit ini semacam
kapur ya, untuk membantu mengurangi keasaman tanah nantinya. Bila tidak punya azomit, untuk mengurangi keasaman bisa juga ditambahkan ini kapur dolomit. Seperti Anda tandain ya, namanya menggunakan mit, dolomit, azomit, itu menunjukkan bahwa ini kandungannya adalah mineral. Jadi para petani biasanya menyiapkannya, sulit sekali. Kenapa membukanya sulit? Nah, tambahkan saja dolomit intinya. Saya susah membukanya. Lalu yang ketiga adalah ini. Oh ini maaf, ini kompos Bekasi juga. Tambahkan juga kalau ada abu dapur, abu yang terbuat dari pembakaran bahan-bahan organik ya, bukan plastik. Jadi misalnya ada tetangga yang masih memasak menggunakan kayu, Anda bisa meminta abunya yang ditambahkan. Semua bahan tadi, kalau ada semua dicampurkan semua bagus, kalau ada beberapa bagus, semakin lengkap semakin bagus. Nah, untuk mempersiapkan media yang sehat, Anda bisa juga langsung tambahkan pupuk. Ini karena saya butuhnya banyak, saya akan buka aja nih. Ini pupuknya, namanya pupuk guano. Dia granul yang terbuat dari kotoran kelelawar. Kandungan NPK-nya sangat tinggi, yang sangat dibutuhkan oleh tanaman pada masa awal pertumbuhan, masa vegetatif, masa bertunas, masa menumbuhkan daun, batang, dan sebagainya. Campurkan aja semua. Semua dicampur seperti ini, diaduk. Terus yang terakhir, jadi sekali lagi saya ulangi, kapur dolomit, azomit, rock dust, kemudian abu dapur, itu adalah tambahan trace element, mineral. Kalau ada dicampur semua bagus, kalau ada 1-2 sudah cukup. Tapi untuk pupuk kandang itu wajib ada, kompos juga wajib ada. Kalau bisa saling menggantikan sebenarnya, tapi kalau ada dua-duanya lebih bagus lagi. Dan kompos bisa mudah dibuat dari bahan limbah rumah tangga sehari-hari. Nah, sesudah tercampur seperti ini, yang terakhir adalah pastikan ditambahkan air. Nah, airnya jangan air biasa, airnya bisa air hujan, atau yang lebih bagus lagi dari air cucian beras yang Anda masak setiap hari. Ini bisa digunakan untuk menyuburkan tanah bahkan sebelum dilakukan penanaman. Kemudian saya akan tambahkan apapun yang saya punya. Ini saya punya POC Jakaba. Nih, ada jamur jakabanya di dalamnya. Nah, ini saya tambahkan juga semua dah, supaya tanah ini benar-benar siap, subur. Apapun yang Anda punya, POC yang Anda punya bisa ditambahkan. Ini POC, saya lupa ini POC apa. Baunya sudah wangi tape, tambahkan juga. Semua ini memberi kesempatan mikroba yang ada di dalam tanah, di dalam pupuk organik ini saling bekerja, mengurai komponen nutrisi yang ada di dalam tanah. Ini air cucian beras lagi. Oke. Dan nanti sesudah terurai, tanah ini akan menjadi sangat kaya akan nutrisi, sehingga ketika Anda menanamnya, tumbuhan bisa mendapatkan makanannya dari dalam tanah itu sendiri dengan mudah. Oke. Biarkan tanah seperti ini selama minimal 2 minggu. Semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin bagus. Tapi kalau Anda cuma punya waktu 2 minggu, saya pikir sudah cukup. Tambahkan air cucian beras setiap hari ke dalamnya. Kalau pagi ditambahkan, lalu biarkan kena matahari, biarkan terfermentasi selama 2 minggu. Jadi begitu media tanamnya. Sesudah 2 minggu Anda siap menggunakannya untuk menanam apapun. Terima kasih.